sowan salah satunya membuka pintu untuk sowan salah satunya untuk Pak Prabowo. Yang kita bisa baca apakah Pak Prabowo menganggap ya Pak Jokowi ini sebagai sosok yang dihormati, makanya didatangi begitu ke Solo. Pasti, karena Prabowo itu orang yang setia. Hai sahabat Kompas TV, selamat datang di program baru nih, namanya Istana dan Presiden. Bersama saya Friska Clarissa. Yang serunya kita akan ngulik apa aja sih cerita-cerita menarik dari belakang layar istana. Nah, saya sudah bersama dengan wartawan Kompas yang 20 tahun sudah meliput di Istana Kepresidenan, senior saya, Mas Suhartono. Hai Mas Har, apa kabar? Baik, Mbak Pris. Jadi kalau saya kan tugasnya itu dari peralihan Pak SBY ke Pak Jokowi. Nah, belajarnya sama Mas Har tuh, banyak lama diskusinya. Juga dong itu. Mas Har 20 lebih, itu senior banget. Saya masuk Bu Mega. Oh ya, Bu Mega kan kalau Mas Har. Nah, jadi biasanya kalau kita ya Mas Har diskusi sebelumnya, sebelum liputan kali ini kita di depan layar, di depan para netizen, warganet sahabat Kompas TV. Nah, jadi kalau yang penasaran sama isu-isu seputar Istana dan Presiden, ya nontonnya di sinilah sekarang. Apalagi ada seniornya di sini. Tapi yang menarik adalah, kan sekarang udah mau lebaran nih Mas Har ya. Yang mudik bukan cuma saya aja. Alhamdulillah Mas Har, akhirnya saya juga kebagian mudik tahun ini insya Allah. Tapi ngomong-ngomong mudik, ada juga dong tradisi dari Presiden yang kita lihat dari masa ke masa ya di Istana. Nah Mas Har boleh cerita dari yang terbaru aja nih, yang ditunggu-tunggu kan. Kira-kira Pak Prabowo mudik atau enggak lebaran nanti? Apa informasi-informasi, cerita-cerita yang bisa kita bagikan di sini Mas Har? Kemarin saya baru dengar Presiden tidak mudik, karena memang kampung halamannya kan sekarang di Bojongkoneng ya, di Hambalang. Nah itu tempat tinggal pribadi. Nah Presiden Prabowo infonya akan stay di Jakarta. Istilahnya itu kita nyebutnya gelar geria atau open house di Istana Negara. Seperti kalau yang dulu dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga Pak SBY, juga Pak Gus Dur. Nah, tadi pagi saya baru dapat info. Apa tuh? Boleh di-spill Mas Har? Nggak apa-apa nih ya. Boleh. Kan namanya juga rencana ya. Rencana ini, kita nggak tahu nih apa yang terjadi, tapi rencana yang sudah didengar. Infonya itu hari pertama setelah sholat Id, Presiden akan open house di Istana Negara Jakarta. Itu dimulai dari mungkin sekitar jam setengah 9 atau jam 9 ya. Jadi itu yang dibuka pertama setelah Prabowo menerima keluarganya sendiri untuk bersilaturahmi dan berhalal bihalal. Prabowo membuka kesempatan pertama untuk Pak Wapres, Mas Wapres Gibran, Raka Buming Raka bersama keluarga. Beliau yang akan mengucapkan pertama kepada Presiden. Nah itu sebelum Mas Gibran rencana terbang ke Solo. Nah, Presiden habis itu membuka kesempatan buat menteri, pejabat, korps diplomatik, dan warga masyarakat untuk datang bersalaman dan berlebaran dengan Presiden. Kalau nanti tamu negara itu semua pejabat datang bersalaman, mereka khusus Pak Wapres juga hidangannya ada di halaman tengah, Mbak Friska. Ingat ya, halaman tengah Istana Negara itu bermacam-macam jamuan istana yang disiapkan oleh Pak Wapres, untuk Pak Wapres dan para pejabat lainnya. Kalau saya tuh keingetnya es doger masih ada nggak ya? Aku tuh pernah ngerasain. Zaman Pak Jokowi aku ikut ngerasain karena bareng Pak Yusuf Kalla, Wapres waktu itu. Jadi bersama keluarganya, tapi saya nggak ikut salaman karena wartawan nanti belakangan. Nah, saya ikut masuk. Ya ikut mencicipi itu. Saya ngobrol dengan beberapa keluarganya. Waduh luar biasa itu, pengalaman luar biasa. Nah tapi itu buat Pak Wapres dan pejabat. Nah, tapi kalau buat warga masyarakat, rencananya itu dia keluar di Istana Negara biasa ya, yang dari sisi timur ke barat, salaman keluar. Terus mereka diarahkan untuk mencicipi makanan istana di halaman tengah. Untuk istana itu.
Jadi ada stall gitu ya, Mas ya? Nah, itu seperti waktu Presiden menggelar acara buka puasa dengan para rektor dan juga dengan peresmian Danantara. Itu di halaman tengah istana, tapi ini bedanya tidak boleh dikasih ini dinding pembatas. Oh. Terbuka tenda isinya makanan, berbagai makanan. Bahkan tendanya itu menutupi kiri kanan jalan itu, Mbak. Oh, jadi memang kelihatannya sebagai ucapan syukur di hari kemenangan, Presiden membuka mungkin seluas-luasnya warga masyarakat yang mau berlebaran. Tapi kan kalau kita lihat ya Mas, kalau kita bandingkan waktu zamannya Pak Jokowi cukup panjang ya waktu open house-nya ya. Tapi informasinya ini nggak akan terlalu panjang sampai siang atau pas makan siang begitu ya? Karena Mas? ada rencana Pak Prabowo itu siang akan terbang ke Solo untuk berlebaran dengan Presiden. Oke, dengan Pak Presiden ke-7. Ya, Presiden ke-7 Joko Widodo. Iya. Karena masih peralihan ya Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Ini kan menarik ya kalau kita lihat ininya dulu deh Mas Har. Soalnya kalau biasanya kalau tahun kemarin Pak Jokowi open house, tahun ini sepertinya Pak Jokowi tidak open house tapi sowan salah satunya membuka pintu untuk sowan salah satunya untuk Pak Prabowo. Yang kita bisa baca apakah Pak Prabowo menganggap ya Pak Jokowi ini sebagai sosok yang dihormati, makanya didatangi begitu ke Solo? Pasti, karena Prabowo itu orang yang setia, loyal, jadi dia sangat menghormati Pak Jokowi. Jadi setelah open house di istana, Presiden Prabowo akan terbang ke Solo, ke Sumber, ya, Kelurahan Sumber di Banjarsari, Solo, tempatnya Pak Jokowi. Nah, di sana juga sudah ada nanti Pak Wapres Gibran yang tadi pagi berlebaran dengan Pak Prabowo. Nah, biasanya tuh Pak Prabowo itu seperti tahun lalu ya, setelah dia berlebaran dengan Presiden Jokowi, waktu itu tahun 2024, di sela-sela Pilpres, setelah Pilpres, dia langsung sorenya berbuka puasa di Jalan Kertanegara, tempat rumah ayahnya yang sekarang menjadi rumahnya beliau. Nah, dia membuka open house buat para pejabat. Waktu itu beliau masih Menhan dan berstatus presiden terpilih. Jadi di situ dia sempat juga mengucapin ke wartawan-wartawan tuh, kalau saya baca beritanya bahwa terima kasih ya, selamat berlebaran, mohon maaf lahir batin. Nah, beliau masuk. Nah, tapi di rumah itu hanya untuk calon wapres terpilih juga ada di sana, Pak Gibran dan para menteri lainnya. Ini kan momen silaturahmi ini tidak hanya dibaca soal soan, bermaaf-maafan lebaran, tapi seringkali juga kita membaca soal gestur politiknya. Nah, Mas Har melihatnya, apakah dengan misalnya nanti kalau Pak Prabowo jadi, Pak Presiden jadi ke rumah Presiden ke-7 Pak Jokowi, menggambarkan bahwa hubungan keduanya ya sama-sama erat saja di antara berbagai berita, kira-kira apakah masih harmonis atau tidak begitu? Semoga. Di luar memang para pemimpin kan di mata rakyat harus tetap menunjukkan keharmonisan ya. Nah, memang di balik Pak Jokowi membuka rumahnya untuk siapapun pejabat yang datang tanpa diundang ya. Jadi Pak Jokowi itu menurut cerita teman-teman di dalam, ini Pak Jokowi pinter loh. Jadi dia nunggu siapa yang masih mau menyatakan membalas budi. Sekedar mengucapkan ke Pak Jokowi. Jadi datang ke Solo dan mengucapkan itu. Nah, memang kalau orang yang betul-betul berhutang budi pada Jokowi pasti akan datang. Seperti misalnya Pak Prabowo kan sudah didukung, bahkan sudah ikut dimenangkan dengan cara menempatkan putra sulungnya sebagai calon wakil presiden, sehingga kemenangannya Pak Prabowo bisa yang dianggap sebagai representasi Pak Jokowi di situ. Betul. Jadi itu boleh dibilang pinter nih, teman-teman di istana juga bilang, oh pinter nih Pak Jokowi ini. Karena kalau soal gestur, soal bagaimana menampakkan tanda-tanda kode-kode politik, kayak Pak Jokowi dari dulu memang begitu ya, Mas Har ya.
beliau cukup jago lah untuk meskipun awalnya banyak yang sanksi ya, tapi sebagai orang daerah masuk Jakarta, kehebatannya Pak Jokowi kan waktu itu di DPR juga semua hampir fraksi semua itu menolak ya, hanya kalau tidak salah Nasdem, PDIP, lalu beberapa partai, tapi mayoritas kemudian Pak Jokowi pelan-pelan merangkul mereka semua dan akhirnya full 2016 mendukung Jokowi. Termasuk dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo. Nah, berarti kalau kita lihat ya Lebaran ala Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gayanya tidak terlalu berbeda ya, Mas Har ya, dengan open house, mengundang warga pada saat masih menjabat. Ada bedanya. Pak Jokowi itu 2016 berlebaran tidak di Jakarta. Berbeda dengan era sebelumnya Pak SBY. Oh ya, saya ingat banget itu ujung timur, ujung barat ya, Indonesia. Jadi itu Mas ya. Pak Jokowi berlebaran pertama di Aceh. Betul. Lalu tahun depannya 2016 di Padang. Baru 2017 di Istana. Baru 2017 di Istana Negara, 2018 di Istana Bogor. Iya. Saya ingat banget tuh, Mbak Priska ikut salaman nggak? Ikut, ini Mas ada fotonya loh, masih ada fotonya nih. Aku punya nih, ini di Bogor. Yang ini di Istana Merdeka kan, waktu Istana Negara waktu 2017. 2017 ya. Betul, yang ini 2018. Saya 2017. Oh, Mas Har 2017. 2018 di Istana Bogor saya juga datang. Iya. Sama kan kita ketemu waktu itu Mas Har. Iya, itu juga jadi momen pertama kali open house yang memang kita ketemu dengan presiden ya, karena 2 tahun di awal itu yang Mas Har tadi bilang di Aceh, jadi memilih yang ujung Padang. barat Indonesia begitu. Jadi menggambarkan bahwa pada saat itu menyapa juga wartawan itu momen pertama banget ya Mas? Iya. 2017 itu ya open house. 2017 itu yang pertama, karena kita pikir nih habis Padang, habis Aceh, Padang, jangan-jangan Jawa Barat. Itu ternyata ada itunya loh. Aceh, Pak Jokowi kalah di sana. Di Padang juga kalah. Tapi Pak Jokowi merangkul bahwa Pak Aceh dan Padang ini adalah Indonesia. Jadi saya tuh presiden semua rakyat. Jadi saya harus berlebaran di sana, di Padang. Kita pikir waktu itu mau berlebaran di Jawa Barat, kan Jawa Barat juga kalah ya. Ternyata enggak. Ternyata langsung ke Jakarta dan ke Bogor. Waktu itu saya ingat loh, Mbak Priska foto, saya cari-cari nggak dapat. Tapi saya ingat saya bersama keluarga saya. Iya betul. Saking kebanggaan kita kepada Pak Jokowi, kita bawa keluarga. Saya ketemu Mas Har waktu itu kan pas sama keluarga Mas Har. Istana Negara. Istana Negara. 2019 juga. Saya ingat soalnya sambil ngasihin undangan mau nikah Mas waktu itu. 2019 iya. 2020 dan 2021 kan COVID. Iya, COVID jadinya. Itu jadi terakhir tuh 2019. Nah, kalau yang berbeda, misalnya waktu Pak SBY ada bedanya nggak, Mas? Pak SBY itu polanya sama. Jadi dia langsung 2005, 2006, 2007 itu open house di Istana Negara. Bahkan dari pagi, siang, break, sore dibuka lagi. Oh, lebih dan panjang itu ya? membludak. Yang datang tuh mulai dari Pak Wapres, waktu itu katakanlah ya Pak Wapres JK, Pak Wapres Budiono, terus juga sampai kaum disabilitas, tunarungu, terus langsung juga dan lain. Ingat nggak berjubel kan itu? Iya, betul-betul. Waktu itu sempat malah waktu itu ada insiden ya itu. Tapi begitulah euforia ke mereka karena ini presiden. Dan Kapan lagi pertama bersalaman? yang dipilih langsung oleh rakyat. Betul, Iya, itu Mas. yang pertama. Jadi memang Pak SBY ini adalah presiden pertama yang dilakukan pemilihannya secara langsung. Iya, karena euforianya juga berbeda waktu itu ya, pada Mas, waktu ya. itu. Jadi antusiasme warga datang itu. Mereka juga menikmati makan, tapi oleh pengaturan di protokol dia hanya dari pintu barat di selasar Istana Negara ya. Langsung pintu timur, pintu barat, langsung keluar ada makanan, ada bingkisan. Bahkan buat kaum tunarungu gitu oleh Pak SBY disiapkan amplop. Wah, luar biasa. Gitu. Kalau Bu Mega waktu itu yang Mas Har
sejak awal ya mengikuti bertugas di istana. Tapi sebelum ke Bu Mega, saya ingat Pak SBY itu di awal-awal pemerintahannya setelah berbuka open house di istana, lalu open house di rumah kediaman di Cikeas. Hari ketiga kalau tidak salah catatan saya waktu itu, Presiden langsung mudik ke Pacitan. Oh iya ya. Mudik Pacitan, naik pesawat kepresidenan, turunnya di Jogja, dari Jogja jalan darat melalui Wonosari, Jogja langsung ke Pacitan. Dan karena Presiden mudik, jadi jalan mulai sepanjang dari Solo sampai dari Wonosari, Solo, Pacitan mulus. Itu akan dilewati Pak SBY. Masa dong Presiden mau lewat jalannya rusak. Jadi ada perbaikan ya. Ada hikmahnya bahwa ada Presiden yang berasal dari Pacitan, berbuah infrastruktur yang baik buat masyarakat di situ. Nah, Bu Mega itu tidak open house di Istana Negara, tapi open house di rumah kediaman pribadi, baik yang di Jalan Teguh Umar maupun atau di Kebagusan. Jadi itu hanya lingkungan dekat, kerabat dan tokoh-tokoh yang dianggap oleh Bu Mega dekat. Misalnya tahun 2024, pertama kali Bu Mega tidak datang ke Pak Jokowi. Meskipun tahun 2024 Pak Jokowi sebagai Presiden membuka open house. Mulai pasca Pilpres 2024 kan terjadi perbedaan pandangan ya, betul. Sehingga Bu Mega tidak datang. Tapi yang uniknya beberapa menterinya Pak Jokowi datang. Iya betul. Ingat kan? Iya ingat. Ada betul. Bu Retno, Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, Pak Budi Gunadi, dan juga Ketua TKN-nya Prabowo, Roslani datang. Ya. Selain juga kerabat. Bung Karno, Bu Mega. Jadi 2024 itu 2023 Bu Mega datang berlebaran ke Pak Jokowi. Iya. Tapi saya agak lupa ya, harus dirujuk lagi. Kalau nggak salah mungkin 2023 Pak Jokowi dan Bu Iriana yang datang ke Bu Mega. Oh iya, yang ada foto di kediaman Bu Mega. Betul, ya, Mas Arya itu kita ingat. Dan artinya kan memang silaturahmi ini antar para tokoh politik, apalagi antar presiden, itu selalu kita tunggu ya. Bagaimana dengan masa-masa sebelumnya? Saya pernah membaca juga Mas Har di Harian Kompas, bagaimana tradisi mudik dan lebaran lintas presiden. Ini menarik ya, dari zaman presiden pertama Bung Karno itu sudah ada tradisinya juga mudik berlebaran, dan itu ditulis di sini. Bung Karno waktu itu kebetulan saya ngobrol sama Mas To. Mas To itu Guntur Soekarno. Teman-teman waktu itu menuliskan tentang tradisi mudik dan open house para presiden. Saya menambahkan dari sisi Bung Karno yang memang belum ada waktu itu di referensi. Jadi menurut Mas To, hari pertama saya ingat-ingat ya, Bung Karno itu sebagai presiden, dia mengkhususkan untuk pegawai istana. Pegawai istana untuk berbuka bersalaman. Hari pertama. Halal bihalal ya Mas? Halal bihalal. Dan kenapa mereka, Mas To sederhana menyatakan karena ya selama 1 tahun mungkin Bapak pernah salah. Akhirnya di lebaran itulah minta maaf kepada para pegawai. Itu. Nah, habis bersalaman, karena situasi ekonomi ya waktu itu nggak ada jamuan seperti zamannya Pak SBY, zamannya Jokowi, zamannya Prabowo juga nanti kan ada makanan juga ya. Ini nggak ada. Jadi pegawai itu langsung pulang. Itu. Terus juga yang uniknya waktu masih ada bersama Bu Fatmawati, jadi Bung Karno, Bu Fat, Guntur dan adik-adiknya yang udah ngerti ya, Guntur terutama, untuk bersalaman berima. Tapi ketika Bu Fatmawati meninggalkan Bung Karno dan tinggal di Sriwijaya, yang mendampingi Presiden Bung Soekarno adalah Guntur. Nah, hari kedua
open house itu baru ditujukan untuk pejabat-pejabat. Nah, karena pejabat dibukalah ada hidangannya tuh, Ya, teh betul. panas dan lain-lain, juga ada kacang dan ubi segala macam. Nah, baru hari ketiga Bung Karno mudik ke Blitar. Waktu itu memang ada beberapa kali mudik. Ceritanya Mas To itu ada yang naik kereta ke Malang, ada yang naik pesawat. Oh iya. Gitu. Nah, yang naik pesawat itu dari Malang baru jalan darat menuju Malang, Iya. menuju Blitar. Nah, naik kereta. Nah, di kereta itu juga ya namanya Bung Karno ya, orator. Jadi kadang-kadang di setiap stasiun pemberhentian itu didaulat oleh rakyat yang tahu bahwa kereta itu membawa Bung Karno. Yang Bung Karno di situ pidato. Nah, Karena sudah ditunggu-tunggu, dan pada zaman itu kan tidak ada media sosial seperti sekarang Nggak ya ada. Mas Har. Jadi Iya. harus bertemu langsung, orang menunggu betul. sekali. Keretanya waktu itu kalau menurut Mas To kereta luar biasa. Kayaknya hampir sama kereta yang digunakan ketika tahun 46 Bung Karno dan Bung Hatta hijrah dari Jakarta, ibu kota Jakarta dipindah ke Jogja waktu itu tahun 46. Oh, 46. Baru kembali lagi Ya. Bung Karno ke Jakarta tahun 49. Itu, nah Bung Karno sama mudik seminggu lamanya ya, dia ya selain bersilaturahmi dengan eyang ataupun keluarganya Bung Karno, juga dia seringnya tuh enak kalau pagi itu kita makan pecel, katanya. Iya. Pecel langganannya keluarga Bung Karno. Itu di Bung Karno tuh. Oke. Nah, lalu untuk zamannya Presiden kedua Soeharto, kan pasti setiap presiden di tempat kelahiran atau di kediaman yang jadi pusat. Kalau Presiden Soeharto kita ingat di Cendana itu ya Mas ya. Betul, betul. Semua datang sungkem ke Presiden kedua Soeharto di sana. Karena Pak Harto itu kan sudah ke Jakarta ya. Ya. Begitu juga ibu kandungnya Butin ya, Eyang Putri itu juga sudah tinggal di Cendana. Jadi setiap kali Lebaran ya hanya open house-nya di Cendana, di kediaman pribadi Pak Harto itu. Setelah keluarga, baru para pejabat. Nah, keluarga itu dari foto yang sampai sekarang masih kita dapat tuh, kita lihat adalah open house tahun 98 ketika Pak Prabowo yang waktu itu masih menjadi perwira di Kopassus bersama Bu Titi sungkem pada Pak Harto, dan dia membawa Didit waktu itu yang masih kecil, masih di bawah 5 tahun. Itu berlebaran keluarga Pak Harto. Jadi memang situasi politik mulai dari 68 setelah ditetapkan sebagai presiden, kan situasi politik memang harus membuat Pak Harto ada di ibu kota. Dan kebetulan dari sebelumnya, dari tahun 60-an Pak Harto memang punya rumah di Cendana. Oke. Oh, terus juga kita harus bahas juga Pak Habibie dengan Gus Dur. Nah, Oh, Pak gitu Habibie ya? dulu. Pak Habibie gimana tuh? Kalau Pak Habibie itu yang saya ingat dari cerita para senior maupun saya juga banyak baca buku maupun referensi lain. Kalau Pak Habibie itu yang menarik, dia nggak mudik sebagai orang kelahiran Parepare, dia nggak mudik. Beberapa hari sebelum Lebaran dia berbagi sukacita. Jadi karyawan Seknek itu berbaris, Mbak, dibagiin amplop sama dia. THR. Amplop Baris THR. gitu. Nah, itu yang masih diingat oleh teman saya yang sekarang udah pensiun ya. Ya ingat, tapi abis itu di hari Lebaran, hari pertama, Pak Habibie itu hanya singkat karena cuma meneruskan Pak Harto 98, lalu 99 dia di-impeach kan. Iya, dan itu juga kan kondisinya pasca krisis sulit ya, jadi Betul. nggak bisa mudik atau open house atau Nggak ada hal-hal open house demikian. terjadi. Pak Habibie menemui para tokoh. Di antaranya yang ditemui adalah Ibu Nasution. Iya. Terus juga tokoh-tokoh lain ya, yang menurut Pak Habibie harus dia hormati. Nah, hari kedua baru Pak Habibie mendatangi ibunya
Ibu Habibie Ibu yang Ainun. ada di Bandung ya, Iya. ibunya Ibu Ainun. Karena memang Pak Habibie kan lama di Bandung ya, dia dulu kuliahnya kan di sana. Jadi dia bisa berrelasi lah dengan orang tuanya Ibu Ainun. Nah baru dia kembali sore dan tiba kembali di rumah kediaman dinasnya Pak Habibie. Waktu itu rumah dinas Pak Habibie masih ada di sebetulnya Jalan Diponegoro itu tempat yang ditempati oleh Pak Ma'ruf, Pak JK, Pak Budiono dan lain-lain ya itu. Kalau Gus Dur saya ingat dari Masjid Istiqlal biasanya juga membuka kesempatan untuk bertemu dengan warga ya. Pak Gus Dur itu ini menarik loh ini. Jadi dia mematahkan semua. Kalau Pak SBY, Pak Jokowi, nanti Prabowo juga di Istana Negara, dia lain sendiri. Di Istana Merdeka, Mbak. Istana Merdeka dan dia pakai itu di ruang kredensial. Yang depan itu, yang kemarin pengumuman kabinet. Iya, di situ. Itu dipakai oleh Gus Dur, yang datang itu ribuan. Dibuka, jadi istana harus menjadi rumah rakyat. Jadi mulai dari menteri, sampai dari Bu Mega, sampai anak-anak jalanan, pekerja bersih-bersih yang berseragam kuning waktu itu berlebaran dengan Gus Dur. Jadi dia melintasi dari kredensial yang sebelah timur keluar. Nah itu yang sebelumnya menjadi catatan kepala rumah tangga kepresidenan waktu itu atas saran mereka, Pak, kalau bisa jangan di kredensial, di luar, di teras, di lobi itu Mbak, yang pilar-pilarnya besar itu. Yang biasa juga pengumuman waktu itu kan di sana lebih luasa. Nah, jadi Gus Dur nolak. Nah, Gus Dur tahu alasan sebenarnya para orang-orang istana di dalam melarang Gus Dur untuk open house di kredensial Istana Merdeka. Mbak, sebetulnya karpetnya itu baru diganti, Mbak. Oh, iya. Karpetnya itu baru diganti. Nah, Gus Dur bilang, ini kan karpet yang beli juga rakyat. Uang pajak rakyat. Kenapa mereka mau berlebaran diinjak-injak aja kok nggak boleh gitu loh. Jadi luar biasa, jangan dilarang. Jadi mereka ya kapan lagi ya? Betul, ke istana belum tentu juga bisa lewat dari jauh aja kan nggak bisa terlalu dekat ke istana. Apalagi kan kalau sahabat Kompas TV mungkin sering lihat ya liputan di istana kredensial itu biasanya kalau tamu atau duta besar menerima surat kepercayaan itu di situ. Jadi untuk momen-momen formal presiden bekerja itu di ruang kredensial. Makanya waktu itu tadi yang Mas Har cerita, loh kok jadi tempat banyak sekali masyarakat dengan ada yang pakai sepatu, ada yang pakai sendal gitu ya. Dan itu dibolehkan sama Gus Dur bebas, silahkan masuk ke istana. Tidak menggunakan aturan-aturan yang biasa ya, formal, harus pakaiannya seperti apa ke istana. Kan memang Gus Dur kan beliau begitu mematahkan semua tata cara dan aturan prosedural yang ada di istana. Kan orang bersarungan pun juga boleh masuk kan pakai sendal jepit. Padahal Mbak Priska waktu zaman Pak SBY boro-boro pakai sepatu cat aja olahraga nggak boleh ya. Harus sepatunya harus pantofel. Pokoknya jangan pakai sepatu olahraga gitu. Dan itu terus ya sebenarnya dari zaman Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo pun sama. Sama itu ya karena memang kan istana pintu depan ya. Jadi kita yang wartawan pun juga harus mengikuti tata laku protokoler. Terus nggak boleh pakai kaos, jadi harus pakai baju berkerah. Baju kerah. Jaket juga nggak boleh. Ini kan menarik ya, jadinya setiap presiden, setiap masa ada ceritanya dari mulai mudik sampai open house, Mas Har ya. Dan kayaknya menggambarkan karakter masing-masing atau ciri khas masing-masing, termasuk juga kemana para presiden ini mudik, ya tergantung mana kampung halaman dan kediamannya. Ingin merasakan suasana homey dari open house itu ya Mas Har? Betul, ya. Bagi misalnya kalau bagi Prabowo infrastruktur semua sudah selesai dibangun oleh Pak Jokowi, dia sekarang tinggal memikirkan apa momen di Lebaran ini. Makanya dia langsung kan akan mengurangi tarif tol, lalu
memberi diskon untuk tarif pesawat. Meskipun nggak bisa diskon-diskon banget juga ya. Iya, lalu juga katanya mau memberi THR buat ojol, meskipun ternyata ada persyaratannya yang membuat mereka sulit. Nah, Pak Jokowi sudah merasa melengkapi semua infrastruktur untuk berlebaran, Natalan, dan lain-lain. Dia tinggal memantau. Ketika 2024 kan Pak Jokowi memantau semua itu. Dan langsung menelpon menteri yang bersangkutan. Jadi tiap presiden, tapi kalau dari wapres ke wapres sih sebenarnya mengikuti agenda presiden, lebih banyaknya begitu ya Mas Har? Betul, iya. Wapres, misalnya tadi tamu pertama presiden open house, besok Mas Wapres Gibran, baru menteri-menteri yang lain. Begitu juga di era-era sebelumnya, Pak JK, waktu dengan Pak SBY juga begitu, lalu Pak Budiono, lalu Pak Maruf, dan juga para wapres lainnya juga. Kalau yang saya dapat cerita itu adalah kalau Pak Wapres Sultan Hamengkubuwono ke-9 almarhum, beliau yang mudik. Iya, mudik karena memang kampung halamannya kan di Jogja ya. Dan ditunggu juga oleh warga Jogja. Ya, kalau wapres yang lainnya mereka juga karena tidak ada open house, jadi setelah berlebaran dengan presiden di Cendana mereka membuka open house hanya untuk keluarga. Dan apa yang Mas Har lihat ya, yang kita tunggu dari momen Lebaran Pak Presiden Prabowo? Tadi kan kita sudah bahas di awal ya bahwa rencananya akan open house di Istana Negara, lalu nanti akan ke Solo. Apa sih momen yang bisa masyarakat tunggu, yang kita nantikan, yang menarik buat dicermati? Adalah silaturahmi ya. Silaturahmi yang pertama kan elit dulu. Presiden diharapkan juga dia lebih membuka diri. Selain dengan Presiden ke-7 Pak Jokowi, kita juga harapkan kalau beliau mempunyai rencana berlebaran dengan Ibu Mega. Itu yang ditunggu-tunggu ya, Mas Har ya. Nah, sampai kemarin saya dapat cerita itu belum ada. Bu Mega hanya berlebaran di Teguh Umar, terbatas sekali. Hanya keluarga dekat ya. Nah, di luar itu mungkin harapannya barangkali Prabowo yang mengalah barangkali. Sowan duluan, mungkin setelah dari Pak Jokowi, entah sore harinya atau esok, kita nggak tahu, kita standby aja nih. Jadi memang momen Lebaran ini kita pakai buat paling tidak para pemimpin itu bergandengan tangan lah ya, untuk Indonesia yang lebih baik. Krisis harus diatasi juga dengan baik, dengan kebersamaan, dan juga kebijakan yang juga harus betul firm, baik gitu ya, tidak kesana kemari berbeda antara apa yang dinyatakan dengan yang diperbuat. Ya, Mas Har ini pesannya halus tapi tajam. Semoga ini didengar ya, bahwa ya silaturahmi Lebaran ini tidak hanya momen halal bihalalnya saja terlihat di kamera menyalami masyarakat, tapi juga diterapkan dengan kebijakan berpihak kepada rakyat, dan juga antar presiden, antar elit juga melihatkan bagaimana silaturahmi yang bisa dicontoh untuk masyarakat. Iya, harus. Karena biar silaturahmi nggak terputus, bukan boleh dong pinjam 100, tapi ikatan baik harus dijaga terus gitu ya, Mas. Betul, itulah hakikat daripada itu ya, Idul Fitri kan itu. Idul Fitri semoga jadi momen kemenangan kita semua. Terima kasih banyak ya Mas Har ya. Sama-sama. Sudah kita ngobrol banyak hal di episode episode pertama perdana Istana dan Presiden. Tapi ini bukan episode terakhir tentunya. Jadi jangan lupa, biar view-nya banyak, biar episodenya banyak, ditonton terus ya sahabat Kompas TV. Kita tutup dulu kali ya Mas Har ya. Kita siap-siap dulu buat Lebaran. Belum sih, masih berapa hari lagi juga. Ya udah, kalau gitu saya Friska Karisa dan Mas Har pamit. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Istana dan Presiden berikutnya.